Halo, selamat datang di video kami. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai requirement capturing dari sistem pemesanan restoran yang telah kami rancang. Ada beberapa outline yang akan kami bahas di video ini. Yang pertama adalah mengenai current system dari sistem pemesanan. Yang selanjutnya adalah new system, target system, dan fitur-fitur dari sistem yang kami rancang. Selanjutnya adalah use case diagram, kemudian ada requirement list dan juga prototype. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai current system. Beberapa kota di Indonesia, khususnya daerah Toba, penggunaan sistem pemesanan manual masih banyak digunakan, dan bisa dikatakan sistem seperti ini sudah mulai tertinggal dibandingkan sistem pemesanan yang ada di negara maju dan kota besar lain. Padahal, di zaman sekarang ini, perkembangan teknologi sudah sangatlah maju, sehingga penggunaan sistem manual ini perlu digantikan dengan menggunakan sistem yang lebih modern lagi. Current system dari pemesanan restoran pada umumnya masih menggunakan cara yang manual, di mana pelayan restoran masih harus menemui customer untuk mencatat pesanan mereka, dan customer masih melakukan pembayaran secara manual atau cash ke kasir. Sistem pembayaran secara e-money juga masih jarang digunakan oleh restoran-restoran. Berikut ini adalah activity diagram dari current system dari sistem pemesanan. Jadi activity-nya dimulai dari kita start dari customer yang pertama akan melakukan pemilihan meja. Kemudian customer akan melakukan pemesanan. Pesanan yang diambil oleh customer akan dicatat oleh si kasir. Kemudian kasir akan mengantarkan pesanan dari customer dan customer akan menerima pesanan tersebut. Setelah si customer menerima pesanan, maka customer akan melakukan pembayaran. Kemudian pembayaran dari customer akan diterima oleh si kasir. Penerimaan pembayaran ini akan menjadi finish state-nya. Jadi setelah melakukan penerimaan pembayaran ini, activity-nya juga selesai. Selanjutnya untuk new system, fitur-fitur dan juga target system akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat sore buat kita semua. Sini saya melanjutkan presentasi kami, yaitu new system. Sebelum saya melanjutkan presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Tio Sibarani. Jadi di new system ini kami akan membuat sebuah website di mana website ini bertujuan untuk memproteksi setiap pemesanan, pembayaran sehingga customer, kasir dan pelayan tidak ada kesalahpahaman dan meminimalisir kegiatan kasir dan pelayan yang berlebihan. Nah, seperti kasus belakangan ini banyak terjadi seseorang memesan lalu pergi seperti itu, atau dia sengaja atau tidak sengaja dia sudah memesan lalu pergi. Dan ada satu kasus lagi yang sering kita lakukan, atau seperti saya lakukan pas SMA, di mana kita membeli, makan dan lupa membayar. Nah, seperti itu. Jadi di sistem ini setiap pemesanan dan pembayaran itu diproteksi. Jadi sebelum makanan itu datang, kita sudah harus membayar dulu. Seperti itu. Dan sistem ini dapat diakses oleh setiap pelanggan melalui ponsel mereka masing-masing. Di mana di setiap meja itu ada berupa barcode. Jadi dia nggak usah harus ke kasir untuk membayar. Jadi bisa atau memesan kepada kasir, jadi dia bisa melalui barcode yang ada di meja itu. Dan dimana nanti dari barcode itu kita bisa membuka website pemesanan yang hanya menggunakan barcode yang ada pada meja restoran itu. Jadi setiap satu meja itu terdapat satu barcode. Jadi
tidak ada orang mesan secara langsung kepada kasir seperti itu. Jadi di sistem baru ini kami juga menambahkan yaitu pembayaran menggunakan e-money, sehingga pelanggan dapat membayar tanpa harus bertatap muka dengan kasir, sehingga mempermudah pekerjaan si kasir dan si pelanggan. Tapi kami bisa juga membayar secara membuat pembayaran secara tunai. Jadi setiap pelanggan bisa memilih pembayaran dari website tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah target system. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan bisa membantu pelanggan untuk melakukan pemesanan yang lebih efektif dengan menggunakan smartphone masing-masing. Dengan teknologi ini juga dapat membantu pelanggan melakukan pembayaran yang lebih efektif melalui dompet digital atau dompet e-money. Pekerjaan pelayan dalam pendataan pesanan dan pekerjaan kasir dalam pengkalkulasian pesanan digantikan oleh sistem ini. Menu, pemesanan, dan pembayaran dapat secara mudah diakses oleh customer tanpa perlu mengantri, sehingga mengurangi jumlah kasus yang harus dilayani pelayan atau kasir. Selanjutnya adalah fitur-fitur sistem. Adapun berbagai fitur yang akan tersaji dan dapat dinikmati oleh pengguna, ada 4 fitur. Yang pertama, fitur meja atau fitur table. Fitur ini merupakan fitur pemilihan meja makan, yaitu meja yang belum ditempati atau belum terisi. Dan yang kedua, fitur add dan remove. Fitur ini merupakan fitur pemilihan makanan untuk menambahkan makanan yang ingin dipesan, dan fitur pemilihan makanan untuk mengeluarkan makanan yang tidak jadi dipesan. Dan yang ketiga, fitur checkout. Fitur ini merupakan fitur pemesanan makanan, yaitu memastikan makanan yang akan dibayar dan menjumlahkan total kos pemesanan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran. Dan yang terakhir adalah fitur pay. Fitur ini merupakan fitur pembayaran pada makanan yang dipesan baik secara pembayaran offline dan online. Setelah pembayaran dikonfirmasi, maka data pemesanan akan masuk ke database. Selanjutnya, recruitment list. Di dalam recruitment list ini ada 2, yaitu non-functional dan non-functional recruitment dan functional recruitment. Di mana di dalam functional recruitment ini terdapat fungsi-fungsi. Yang pertama, autentikasi, yang kedua, pengelolaan dokumen, yang ketiga, pengelolaan data. Di mana autentikasi deskripsinya yaitu mengenali user staff yang dapat mengakses sistem dan membatasi hak akses user. Yang kedua, pengelolaan dokumen, di mana pengelolaan dokumen ini berfungsi sebagai admin untuk dapat mengunggah gambar dan keterangan menu. Yang ketiga, yaitu pengelolaan data, di mana mengelola data dari user pelanggan saat melakukan transaksi atau pemesanan dan pembayaran. Server atau sistem akan mencatat semua perubahan data yang ada atau data yang masuk. Yang kedua yaitu non-functional recruitment. Ada beberapa kategori yang terdapat dalam non-functional recruitment. Yang pertama, availability, yaitu kebutuhannya dapat diakses pada jam buka restoran. Yang kedua, reliability, kegagalan yang dapat ditolerir adalah 100%. Yang ketiga, ergonomi, di mana pelanggan tidak memerlukan akun untuk dapat mengakses website, dan untuk kasir diperlukan akun yang sudah didaftar agar bisa mengakses website. Yang keempat, portability. Portability ini dapat diakses dengan menggunakan alamat website dan juga bisa diakses dengan menggunakan barcode kode. Yang kelima, memori. Dalam memori ini tidak memerlukan memori yang besar dikarenakan akses pada proses cukup. Yang keenam, response time. Tampilan website
harus bisa ditampilkan dalam jangka waktu 10 detik. Yang berikutnya yaitu Sapeti, di mana sistem tidak menginput pesanan ke database jika belum melakukan pembayaran. Yang selanjutnya Security, perlu melakukan login untuk mengakses aplikasi untuk user start. Kemudian ada Orders, di mana orders ini terdapat dua, yaitu bahasa komunikasi menggunakan settingan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu tampilan. Pada tampilan website akan menampilkan nama restoran dan jika ada akan ditambahkan dengan logo restoran. Selanjutnya use case diagram sistem pemesanan di restoran. Pada use case ini terdapat dua aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu customer dan kasir. Customer akan mengakses website, di mana pengaksesan website dapat dilakukan dengan melakukan scan barcode atau langsung memasukkan link website itu sendiri. Barcode ini merupakan generate dari link website. Kegiatan selanjutnya melakukan pemilihan meja, melakukan pemesanan, melakukan checkout, dan melakukan pembayaran. Pada kegiatan pemilihan meja, pemesanan, checkout, dan pembayaran, customer harus melakukan pengaksesan website terlebih dahulu. Pada kegiatan melakukan pembayaran dapat dilakukan dengan pembayaran e-money atau pembayaran cash. Pada bagian kasir akan melakukan login, lalu melihat data pesanan, mengkonfirmasi pembayaran, dan mengkonfirmasi pesanan. Untuk melihat data pesanan, kasir harus melakukan login terlebih dahulu. Dan data pesanan dapat diperoleh jika customer telah melakukan pembayaran terlebih dahulu. Sehingga, untuk melihat data pesanan, customer harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Selanjutnya pada bagian mengkonfirmasi pembayaran, kasir harus melihat data pesanan terlebih dahulu dan customer harus melakukan pembayaran cash. Karena mengkonfirmasi pembayaran hanya diperuntukkan pada pembayaran jenis cash. Pada kegiatan selanjutnya yaitu mengkonfirmasi pesanan, tentunya, customer harus melakukan pembayaran terlebih dahulu agar data pesanan terdaftar di database, sehingga kasir dapat mengkonfirmasi pesanan jika pesanan tersebut telah dilayani. Pada use case diagram, terdapat 3 interaksi. Di antaranya interaksi customer dengan sistem, kasir dengan sistem, serta customer dan kasir dengan sistem. Di sini saya akan menjelaskan 3 interaksi tersebut. Yang pertama, interaksi customer dengan sistem. Seperti namanya, interaksi ini adalah interaksi yang dilakukan customer dengan sistem. Contoh interaksi ini adalah saat customer melakukan scan barcode dan atau mengakses website, saat customer melakukan pemilihan meja, pemesanan, checkout, dan saat melakukan pembayaran, baik menggunakan e-money ataupun cash. Lalu yang kedua ada interaksi kasir dengan sistem. Ada beberapa contoh interaksi ini. Di antaranya ketika kasir melakukan login, melihat data pesanan, konfirmasi pesanan, melihat status pesanan, dan konfirmasi pesanan. Dan yang terakhir yaitu interaksi customer dan kasir dengan sistem. Contoh pada interaksi ini adalah saat customer melakukan pembayaran menggunakan cash, saat konfirmasi pembayaran, dan saat konfirmasi pemesanan. Perkenalkan, nama saya Fori Oklokpan NIM 11S19032. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian prototype dari website kami, yaitu pemesanan di restoran. Kita tahu atau kita mungkin mengerti bahwa prototype itu adalah sebuah model, sebuah sampel atau rancangan dengan tujuan pengujian konsep atau proses dari perangkat lunak tersebut atau proses dari produk tersebut. Prototype sendiri bukanlah produk final yang nantinya akan diedarkan, tetapi prototype itu sendiri dibuat untuk kebutuhan awal development mengenai fitur, fungsi di dalam program tersebut. Jadi tampilan pertama itu adalah pemilihan meja. Mungkin teman saya yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang alur dari sistem pemesanan di restoran. Ketika user atau customer itu sudah memasukkan domain atau melakukan scan barcode untuk
menuju ke arah domain dari website pemesanan restoran, maka tampilan pertama itu adalah pemilihan meja. Pemilihan meja yang tersedia. Pemilihan meja ini didasarkan pada user ketika duduk di meja nomor berapa. User sendiri yang memilih mejanya. Pada tampilan kedua, ketika sudah customer atau user sudah melakukan pemilihan meja, tampilan kedua ini berisi tentang menu makanan dan minuman atau dan lain sebagainya. Di sini user melakukan menambah atau mengurangkan menu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ketika sudah selesai, maka dilakukan checkout. Checkout ini berisi tentang nama makanannya itu, harga makanannya, dan total pesanan dari menu yang dipesan oleh customer tersebut. User bisa kembali ke tampilan kedua untuk melakukan pengurangan. Pokoknya di tampilan ketiga ini berisi tentang yang berisi untuk memastikan user apakah benar ini adalah menu yang dipilih oleh user tersebut. Ketika sudah melakukan check out dan user sudah yakin, maka dibuat pesanan. Ketika sudah dibuat pesanan, maka muncul tampilan keempat, yaitu tentang metode pembayaran. Metode pembayaran bisa dilakukan secara cash atau e-money, terserah dari user atau terserah dari customer. Kalau customer sudah melakukan cash atau sudah melakukan pembayaran secara e-money, maka menunggu pay confirmation dari kasir. Yang kedua itu adalah prototype untuk kasir. Ketika customer sudah melakukan pembayaran secara cash, kasir itu sendiri mempunyai tampilan dari pay confirmation. Yang pertama dibahas itu adalah tampilan untuk login, supaya tidak ada orang lain yang bisa mengakses ini secara luas, maka hanya untuk kasir saja dibatasi dan admin. Maka dimasukkan pada tampilan ini dimasukkan ID, ya, username atau password dan login. Dan tampilan kedua adalah tentang data pesanan dari user. Data pesanan dari user itu maka dilakukan pay confirmation. Ketika sudah dilakukan pay confirmation, ada di sini finish tentang bagaimana pesan itu sudah sampai atau tidak. Demikian prototipe dari pemesanan di restoran yang sudah kami buat. Kami ucapkan terima kasih.